Nama saya Steven, saya akan menjelaskan mengenai UTS Seminar Akuntansi. NPM saya 1842086 dan jurnal saya nomor 98 dengan judul artikel itu Corporate Boards Ownership Structure and Corporate Disclosure Evidence from a Developing Country. Latar belakang tata kelola perusahaan ini banyak diartikan dengan bagaimana karakteristik pemimpin perusahaan dalam melaksanakan kinerja perusahaan. Semakin baik atau buruk tata kelola perusahaan, maka akan sebanding baik atau buruk kinerja perusahaan. Ukuran dewan perusahaan yang besar akan mengakibatkan peningkatan biaya tata kelola yang menyebabkan penurunan profitabilitas. Yawson, 2006. Urgensi penelitian. Kasus terkenal di Indonesia itu adalah PT Garuda Indonesia Tbk, di mana pada tanggal 24 April 2019, dua komisaris itu menolak untuk menandatangani laporan keuangan pada tahun 2018. Di mana mereka menganggap ini bertentangan dengan PSAK dan mereka melakukan pengungkapan terhadap kinerja. Laporan keuangan menjadi penghubung dan penyampai pengungkapan perusahaan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Pengungkapan perusahaan termasuk angka atau jumlah informasi dan informasi tidak tertulis atau kualitatif informasi. Kuantitatif informasi berasal dari laporan keuangan yang bersignifikan memprediksi kinerja pasar saham, menurut Shaw 2018. Berdasarkan agensi teori, ukuran dewan adalah kunci untuk mengawasi manajer. Samaha tahun 2012 merekomendasikan perusahaan mempunyai susunan yang lebih besar agar tidak didominasi oleh senior eksekutif dan sebagai hasilnya lebih banyak terjadi pengungkapan finansial maupun non-finansial dibanding dengan dewan yang lebih kecil. Secara empiris, sebagian besar penelitian sebelumnya mendukung hubungan positif antara ukuran dewan dengan pengungkapan perusahaan sama yang berada di Samaha tahun 2012 maupun Wang dan Hussaini tahun 2013. Model penelitian terdahulu memiliki beberapa variabel yang sama dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu board composition, board size, duality in position, dan institutional ownership. Nah, model struktur ini saya ambil dari Muhammad Ahmad Abu Zraik dan Fauzia Hanim di tahun 2018. Hubungan variabel independen dan dependen. Ukuran dewan yaitu ini adalah hubungan antara independennya yaitu ukuran dewan kepada pengungkapannya. Perusahaan yang mempunyai susunan yang besar akan melakukan pengungkapan karena member yang banyak juga dan sebagai hasilnya lebih banyak terjadi pengungkapan finansial maupun non finansial dibanding dewan yang kecil. Untuk yang kedua, variabel independen yaitu role duality. Perusahaan yang memiliki role duality dapat tidak jujur dalam melakukan pengungkapan karena memiliki jabatan yang tinggi. Variabel yang ketiga independen yaitu susunan dewan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan jika yang menjabat disusun sesuai dengan tata kelola perusahaan demi pemangku kepentingan. Yang keempat itu jumlah rapat. Perusahaan yang selalu rutin melakukan rapat lebih memungkinkan melakukan pengungkapan karena informasi lebih diperbaharui. Yang kelima, variabel independennya yaitu komite audit. Dengan keberadaan komite audit, maka laporan akan lebih transparan dalam melakukan pengungkapan. Yang keenam, kepemilikan asing. Kepemilikan asing akan mengikuti kebijakan mengikuti negara tempat usaha agar tidak melanggar peraturan dalam melakukan pengungkapan. Kepemilikan pemerintah yang ketujuh, yaitu perusahaan akan lebih diawasi karena merupakan usaha negara dalam melakukan pengungkapan. Walaupun mereka memiliki peraturan yang lebih ringan, tetapi mereka memiliki pengawasan yang lebih ketat. Yang variabel independen yang ke-8 yang mempengaruhi pengungkapan yaitu kepemilikan institusi. Perusahaan akan lebih transparan karena merupakan milik institusi. Yang ke-9, kepemilikan direktur mempunyai hubungan yaitu jika kita memiliki direktur yang mempunyai wewenang, maka dia akan sewenang-wenang dalam melakukan pengungkapan karena memiliki kekuasaan. Model dan hipotesis penelitian yang saya lakukan itu independennya itu terdiri dari 9 yang tadi: board size, duality in position, board composition, frequency of meeting, audit committee, foreign ownership, government ownership, institutional ownership,
dan director ownership. Sedangkan control variabelnya itu saya menggunakan firm size, ukuran perusahaan, firm age, umur perusahaan, gearing, profitability, liquidity, listing, auditor type, dengan tahun, year. Yang mana mereka semua akan mempengaruhi dependennya, yaitu overall disclosure level. Nah, hipotesis yang saya lakukan itu, saya mendapatkan hipotesis yang pertama itu board size itu akan mempengaruhi positif terhadap pengungkapan perusahaan. Sedangkan yang kedua itu duality in position akan berpengaruh negatif kepada pengungkapan. Yang ketiga, board composition akan berpengaruh signifikan positif kepada pengungkapan. Hipotesis keempat yaitu frequency of meeting akan berpengaruh positif kepada peningkatan pengungkapan. Hipotesis kelima yaitu akan terjadi pengungkapan yang lebih jujur, bersifat positif dengan audit committee. Yang keenam, hipotesis yang keenam yaitu foreign kepemilikan asing ini akan berpengaruh positif kepada pengungkapan. Hipotesis ketujuh, kepemilikan pemerintah akan bersignifikan positif kepada pengungkapan. Hipotesis ke-8 itu institutional ownership akan berpengaruh positif kepada pengungkapan. Dan yang terakhir, hipotesis ke-9 yaitu director ownership itu akan berpengaruh negatif karena dia memiliki kekuasaan terhadap pengungkapan. Sekian, terima kasih.